Ayo ke museum. Museum Nilai. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga pada hari ini kita bertemu kembali di tempat ini untuk kita membicarakan hal yang sangat penting, yaitu tentang museum. Di samping juga kita bersilaturahmi kembali setelah kita jalan sama-sama Malaysia Daerah. Ternyata perjalanan itu menghasilkan banyak pemikiran. Hanya saja sedikit saya dulu bersama-sama dengan Pak Abdul Hasan, ternyata melahirkan banyak pemikiran-pemikiran yang luar biasa. Dan beliau catat satu persatu akhirnya kita lakukan pada hari ini. Insya Allah mudahan diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sebenarnya awalnya saya mengatakan kepada diri saya bahwa apakah ini bisa kita lakukan. Kalau kita tidak memulai, saya kira tidak akan bisa berjalan. Saya teringat kalau kita bikin tesis, skripsi, disertasi, kalau tidak dimulai tidak bisa jalan. Itu susahnya itu kalau kita bikin karya ilmiah. Nah, saya kira tidak bedanya juga kalau beda jauh dengan masalah itu. Kalau kita sudah mulai kerjasama semuanya, pasti kita akan bisa sukses membuat museum ini. Karena masalah museum ini harus ada kerjasama di seluruh pihak. Karena museum ini adalah salah satu bentuk kejujuran sejarah masa lalu. Nah, kalau ini ada pemalsuan, ada semacam museumnya tidak original, kemudian bukti sejarah tidak original, ini berbahaya sekali. Oleh karena itu kita mungkin butuh juga namanya orang-orang khusus yang berkecimpung dalam apa istilahnya itu, yang bisa melihat benda itu asli atau tidak. Apa istilahnya keilmuan? Ya, mereka tahu bahwa ini umur sekian, ini betul asli. Karena banyak museum-museum ya ternyata bukan asli, jadi kita harus mencari ahli di bidang ini. Itu satu. Yang kedua, yang namanya ini salah satu tujuan pokok daripada adanya museum seperti ini pada dasarnya adalah demi generasi muda yang akan datang, agar supaya mereka itu tidak melupakan sejarah, bahwa mereka itu adalah satu rumpun dengan kita semua, antara Raja Bugis dengan Raja Bone dengan Raja Goa, bahkan kuburannya Raja Bone di sini siapa? Harun Malaka ada di sini, dan semua itu kan harus dimasukkan dalam museum-museum kita nanti. Dan itu dua kerajaan Islam luar biasa. Nah, ini membutuhkan kerja keras pada dasarnya. Nah, yang paling saya sedihkan itu yaitu mulai hilangnya tulisan lontar di Makassar. Nah, ini berbahaya sekali. Jadi mulai tidak diajarkan tulisan lontar Bugis Makassar, dan padahal ini harus diajarkan sampai tingkat universitas pada dasarnya. Akhirnya kalau kita menulis surat kemana-mana semuanya berbahasa Latin. Dan seharusnya kita itu kalau menulis surat ya harusnya usahakan kita menggerakkan bahasa lontara kita, yaitu Bugis Makassar itu. Dan paling bagusnya di Sunda itu setiap hari Rabu harus berbahasa Sunda. Masalah di tempatnya Pak Gubernur ya Ridwan Kamil itu diwajibkan rakyatnya di Bandung itu setiap hari Rabu harus bahasa Sunda. Nah, kita ini lupa itu bahasa Makassar, lupa bahasa Bugis, dan tulisan lontara hilang. Nah, ketika saya ke Thailand, kita lihat bagaimana tulisan mereka yang buat satu bahasa dengan tulisan mereka sendiri tanpa terpengaruh dengan bahasa Latinnya, bahasa Latin dari penjajah. Dan memang negara itu tidak penjajah. Ya, tetapi kita ini sebagai negara Indonesia yang tidak boleh terpengaruh dengan bahasa Latin itu, ya kita harus pertahankan bahasa lontara kita. Ini mungkin salah satu visi kita bagaimana kita mempertahankan. Nah, kalau saya ingat
ibu saya itu kalau nulis surat itu nggak ada bahasa Latin, bahasa Lontara. Beliau bisa baca, kita bisa baca apa bacanya. Tidak paham melihat ibu orang tua kita punya tulisan bahasa Lontara. Luar biasa. Nah, sekarang hilang itu. Ya bahkan kita ini paling kacau lagi kalau kita ada anak keluarga kita di kampung ke Makassar, baru sebulan di Makassar pulang kembali kampung sudah lupa bahasa Inggris, langsung bahasa Indonesia, boleh tahu bahasa Indonesia. Ya, ini salah menempatkan sesuatu. Nah itu satu. Yang kedua, kayaknya kita semua yang ada di sini harus ke Belanda. Ya, yang ada di sini kita usahakan ke Belanda jalan-jalan karena saya kira Belanda inilah yang mengalami banyak kita punya peninggalan zaman dahulu seperti peninggalan Syekh Yusuf, peninggalannya ulama-ulama kita, mereka dibawa semua ke sana, termasuk tulisan Lontara asli ada di Belanda. Kita jalan-jalan dulu ke Afrika, Afrika Selatan dan seterusnya. Nah itu mungkin nanti ke depan, insyaallah mudah-mudahan kita bisa merampung dengan baik, kalau ada kerjasama dengan baik, sehingga kita bisa membuat museum ini, insyaallah. Ya sekira ini saya dulu mungkin sebagai pendahuluan ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua saya buat tadi selain pernikahan saya. Alhamdulillah. Jadi museum juga ini merupakan lambang atau representasi dari suatu bangsa. Jadi saya sedikit melihatnya dari aspek pemetaannya dulu. Kalau ini untuk mewujudkan satu museum yang sudah ada targetnya ini Maret katanya, tapi target kelanjutannya adalah sampai generasi kita di tempat itu. Jadi saya kira ini diawali dari sebuah strategi, dan strategi ini sudah ada dilakukan oleh Pak Hasan dan awal. Jadi strateginya saya kira ini tadi itu diantaranya berkunjung ke objek-objek yang sangat vital akan berpresentasi di museum itu. Kemudian adanya struktur. Jadi sudah tadi pembentukan. Kemudian di situ kita bisa main skenario, ya. Kemudian the nextnya itu ke ini sistem untuk mewujudkan itu. Kemudian yang terakhir itu adalah speednya, ada artinya terukur kapan bisa eksis itu museum. Jadi saya kira itu Pak pemetaannya. Jadi saya kira strategi yang dilakukan oleh Pak Hasan dan Pak Ustadz ya, berkunjung ke sana itu, dan kita sudah juga bisa menyaksikan banyak museum di satu tempat. Nah inilah yang mestinya menginspirasi kita untuk pengadaannya. Tapi intinya bahwa kita ini ingin agar ini bisa dinikmati juga oleh para generasi kita. Karena memang dikurang kita sekarang misalnya pasir berat, apalagi Zoro ya. Jadi berjalan kali di muka bumi dan perhatikan itu. Jadi sekarang ini juga bukan hanya apa ya, kearifan lokal itu kita ingin menunjukkan ya, kearifan yang ada di lokalitas kita. Tapi ini perintah Quran. Ini berdasarkan dari Pak Dr. Hasan bahwa amal ibadah ini yang kita lakukan. Walaupun kesimnya bukan pesantren, bukan masjid, tapi esensinya, kontennya adalah konten ya perintah Quran. Jadi saya kira tidak ada bedanya dengan konten kita yang lain. Ya walaupun ini adalah cagar budaya, tapi esensinya ini adalah ajaran agama kita. Jadi melestarikan ajaran agama kita, walaupun ya kontennya itu adalah budaya tersebut, tapi esensinya itu kan satu sistem yang ada dalam agama. Saya kira pada kesempatan itu Pak untuk awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini, saya perkenalkan dulu,
Nama saya Iqbal Rengkiro. Sehari-hari diberi tugas sebagai Kepala Bidang Kebudayaan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tua. Kepala Bidang Kebudayaan itu ex officio sebagai Kepala Museum Istana Balamempuan. Ya. Saya menjabat Kepala Bidang sejak 2019 September. Sebelumnya saya Lurah Samanta dari 2015 sampai 2019. Saya secara anak-anak besar di jalan ini bersama Dr. Munira adiknya Desiki, itu rating SD saya di Sri Bontoro, Mas. Jadi kami akrab dan kami juga sebenarnya keluarga dengan Desiki. Saya menikmati masa anak-anak SD saya di Jalan Balino ini. Rumah saya dulu tinggal di dekat Masjid Nurul Iman. Itu sekedar pertama. Yang kedua tentu saya menyambut baik undangan Desiki hari ini sebagai implementasi dari diskusi kami ketemu beliau di beberapa hari yang lalu di Wisri dalam rangka menetapkan status Istana Balamempuan sebagai cagar budaya, sehingga beliau menyampaikan ide ini dan saya sangat gembira. Sebagai Kabid Kebudayaan, jujur sangat banyak kelompok masyarakat yang mengajukan untuk membentuk museum di Goa ini. Ya, museum ini kalau di Goa baru satu memang. Kita harus akui Istana Balamempuan. Jadi yang pertama mungkin saya tidak mengajar, saya kira Bapak Ibu lebih hebat kan. Cuma mengingatkan bahwa ingin mengetahui museum secara jelas apa dan bagaimana tata caranya itu ada di PP nomor 15, PP 66 tahun 2015. Museum itu adalah suatu lembaga institusi yang di dalamnya berisi tentang koleksi yang tujuannya adalah untuk memberikan edukasi kepada masyarakat dan memamerkan koleksi tersebut. Museum itu cuma ada dua jenis. Ada namanya museum khusus, ada namanya museum umum. Museum khusus jika isi koleksinya di dalam cuma menceritakan satu topik saja, Bapak Ibu. Jadi terserah itu Bapak Ibu sebentar mau menentukan topik banyak atau satu atau gimana. Kalau lebih dari satu topik di dalam museum itu koleksinya menceritakan berbagai macam koleksi atau sejarah atau riwayat atau narasi, maka itu namanya museum umum. Balalombo termasuk museum umum karena isinya bukan cuma satu jenis senjata saja, tapi semua jenis koleksi ada di dalam. Jenis koleksinya seperti kertas, seperti logam, seperti foto-foto dan sebagainya, benda-benda keramik, itu terdiri dari macam-macam, namanya museum umum. Ini dulu. Kemudian syarat untuk mendirikan museum itu ada beberapa, Bapak, dan ini yang sangat mendasar saya informasikan kepada kita, sehingga dalam merumuskan niat kita mendirikan museum, ini dulu yang kita perhatikan. Yang pertama itu tadi menentukan dulu tema museum kita apa, mau tema khusus atau mau tema umum. Kemudian yang kedua tentu adalah syaratnya adalah ada bangunannya. Ya, jadi bangunannya itu harus ada, museumnya itu ada secara fisik. Ya, apakah dia berdiri di atas tanah pribadi atau tanah yayasan ataupun pemerintah, itu harus jelas. Ya. Kemudian yang ketiga nanti adalah ada struktur pengelola di dalamnya. Bagaimana bentuk struktur pengelola di dalamnya itu tentatif saja Bapak Ibu sekalian, tergantung kebutuhan Ibu Bapak. Namun dalam PP 66 2015 itu sudah dijelaskan. Ya, struktur minimalnya itu gimana. Dan yang terakhir yang terpenting itu adalah ada koleksi. Ya, koleksi ini bukan sekedar terpampang, mungkin kita semua maklumi, bukan sekedar terpampang, tapi memang mempunyai narasi. Jangan sekedar ada nilai di dalamnya, sehingga pemakannya itu untuk target edukasi kepada masyarakat itu terpenuhi. Ya. Contoh kami di Balamempuan itu memang masih banyak koleksi yang masih miskin narasi, dan kami sebagai lembaga pemerintah mendapat bantuan dari pusat namanya dana dana museum. Itu setiap tahun memang kita banyak kegiatan dalam rangka museum. Kegiatannya itu kalau menyambung dari Dr. Samsuar tadi, Lontara, setiap tahun kita mengadakan lomba pidato bahasa Makassar misalnya, lomba menulis karya atau cerita rakyat dengan aksara Lontara. Jadi kami macam-macam.
kegiatan di situ, dan itu anggarannya dari pusat gitu Bapak, ya namanya Danadak. Iya, Danadak itu di Sulsel ini hanya ada 6 museum yang mendapatkan Danadak. Ya, dan untuk memberi Danadak juga memang ada aturan tersendiri yang diterapkan. Intinya nanti bisa diperhatikan atau memperoleh setelah 2 tahun berkegiatan. Itu melalui Kementerian Kemendikbudristek. Itu terkait museum. Kemudian tadi disampaikan bahwa secara pribadi, jadi saya berikan informasi, organisasi museum itu di tingkat nasional namanya AMI, Asosiasi Museum Indonesia. Ya. Kemudian di bawah AMI ada yang namanya AMIDA. AMIDA ini adalah Asosiasi Museum Indonesia Daerah. Syarat AMIDA itu setiap provinsi harus memiliki minimal 5 museum. Di Pulau Sulawesi ini yang punya di atas 5 museum baru Sulawesi Selatan. Makanya AMIDA itu namanya AMIDA Sulawesi, bukan AMIDA Sulsel. Tapi AMIDA Sulawesi yang kami kebetulan sekretaris umumnya, saya pribadi sekretaris umumnya. Data yang ada sama kami itu museum di Sulawesi, di Pulau Sulawesi ini yang terdata sampai detik ini 36 museum. Ya, 36 museum. Itu AMIDA Sulawesi. Jadi AMIDA Sulawesi satu pulau ini ya, saya kebetulan sekretaris umumnya. Ada beberapa program yang sudah kami luncurkan baru-baru ini, dan ini masih berlangsung 3 tahun ke depan, yaitu CSR-nya BUMN, karena ketua AMI ini adalah anggota Komisi 10 dari Partai Demokrat, itu Pak yang dari Bali, saya lupa namanya karena nama Bali waktu itu menginisiasi kita. Dan alhamdulillah CSR ini kan memang diperuntukkan bagi museum-museum yang bukan museum pemerintah, swasta. Yang dimaksud swasta ini ya pribadi, yayasan, dan kelompok komunitas yang membuat. Nah ini dibantu memang 200 juta per AMIDA, sehingga kami yang menilai yang mana yang layak dibantu. Ya, kemarin itu kami bantu, kami dapat 200 juta 2021, kita bantu 4 museum. Museum Dalaman Parepare, Tanah Toraja 2, kemudian museum di Sidrap 1. Itu museum swasta. Kalau museum pemerintah memang tidak diarahkan dari CSR. Artinya di saat kita sudah mendirikan museum dan sudah menjadi keanggotaan dari AMI atau AMIDA, maka insya Allah kita akan menjadi mediasi daripada pemerintah dalam hal ini. Saya kira itu dulu Bapak Ibu sekalian sebagai informasi dasar. Intinya saya siap membackup apa yang sesuai kemampuan saya yang saya miliki terhadap terbentuknya atau terbangunnya museum ini ke depan. Saya kira itu untuk sementara. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini udah bagus ya. Kenapa kita gini? Ya, saya saudara dengan dia Tikawati. Bisik-bisik ke makapan ibu. Baik, perkenalkan saya Ibu Nur Setiawati dengan teman saya Ibu Dr. Roskati, Ibu Dr. Ibu Hasmirati. Kami dari alumni kemarin jalan-jalan. Memang kita sangat miris sebenarnya di Sulawesi Selatan, khususnya di Makassar ini. Sampai siapa Pak Samsuan? Pak Samsuan? Oh, kita siapa? Oh, Pak Iqbal. Pak Iqbal. Kemarin saya pergi ke itu Pak Iqbal di Bukit Tinggi. Nah, di Pagaruyung apa itu? Museum ya. Kalau Papua di sana mungkin juga ada rumah ada renang. Ya. Yang menarik di sana menurut saya, pertama kita ada rombongan hampir 300 orang. Kemudian kita tiba di rumah itu luar biasa. Ada 3-4 lantai itu dia punya, dan itu sangat masih bagus. Iya, asli gitu ya, asli. Mungkin kalau ada kayu-kayunya mungkin dipolis baik lagi. Apa yang pertama dia tawarkan kita adalah makanan khasnya. Karena menjadi tempat kunjungan wisata di seluruh mancanegara barangkali, walaupun jaraknya dari Padang itu lumayan, hampir 5 jam sampai 6 jam kami dibawa. Jadi setiap ada seminar, pasti kita dibawa ke tempat-tempat seperti itu. Kemudian baju bodohnya, baju Padangnya, itu saya tanya pegawainya berapa orang di sini yang bekerja? 100 orang Pak Iqbal. Berarti pakaian adat itu kurang lebih 300 pasang.
Jadi antamata langsung dipakaikan itu cuma 35.000. Jadi masyarakat kan senang, orang senang datang karena kita langsung pakaian ada, kemudian kita foto bareng di tengah rumah gadang ya. Nah itu yang menarik sebenarnya. Saya selalu bermimpi saya tiba di Balak Lompoa, penjagaan aduh dongi, bagi bodohnya juga yang tempo-tempo dulu ya. Tidak ada penyemangat ya. Iya, ada semua dengan seperti itu. Saya kira tentu apa yang menarik ya sebenarnya di mana di Balak Lompoa. Terakhir saya bawa dosen saya Pak Iqbal di Balak Lompoa. Dia selalu itu mencari museum Pak. Sikit selalu dia mencari museum. Kita cari non, dia cari museum. Non, tolong saya dibawa ke museum apa yang ada di Sulawesi. Dia mencoba dong bani-banian. Bani-banian di Goa. Untuk Pak Iqbal saya punya teman ya di Panwas. Pak Samsuar ya. Ya, jadi saya juga telepon. Jadi saya bilang, Samsuar ya, gemuk-gemuk ya. Jadi saya bilang, wah, saya bisa nggak itu ya? Iya, perlu saya. Ambil nomor kemudian nanti kalau mau pariwisata ya, atau orang-orang mana saja kalau datang ke Makassar gitu ya. Ujung-ujungnya ke Benteng. Benteng kan beda juga gitu ya, Benteng bukan museum ya. Jadi di mana-mana kita bisa melihat semangatnya ini Pak Iqbal ini biasanya kita masih agak-agak iya masih sangat kurang. Jadi untuk kegiatan ini saya sangat senang ya, artinya apapun itu ya, karena kita berharap bahwa bisa memiliki juga, tapi kata Pak Iqbal tadi ada Limada, ada AMI ya, AMI Guru Nasional. Ya, jadi tentu itu sudah punya jalan, itu tadi katanya tempatnya di mana, siapa yang akan membangun, literasi apa, memang itu sangat ya. Saya kemarin ke mana? Ke Lampung, saya singgah juga tuh di museumnya. Jadi Lampung juga di tengah kota dia punya, dan tapi itu milik pemerintah. Saya biasanya kalau kemana-mana itu cari itu museum, di mana itu ada museum ya, di mana itu barang gitu ya. Iya, jadi sangat menarik. Jadi pakaiannya apa? Nah, termasuk kemarin kita ke Turki, itu kita pergi sebuah istana atau kafe. Nah, itu yang menariknya di situ ya banyak peninggalan sahabat-sahabat Rasulullah, tapi sangat dilarang untuk difoto-foto. Saya kira ini saya terima kasih sudah bisa dipertemukan semua dengan Bapak Ibu ya. Apalagi Pak Iqbal sebagai orang yang memegang museum gitu ya. Nah masalahnya ini kan museum tidak terbuka luas terhadap orang lain. Ada biasanya kan terkunci Pak Iqbal ya. Nah itu dikunci. Nah di beberapa tempat itu terbuka dia. Ada jadwal-jadwal kunjungan. Cuman karena kita kurang cinta dan tidak sering berkunjung, jadi kalau tak kunci tak bangka ini kunci Balak Lompoa ya. Kemudian juga kadang-kadang itu pencucian alat kerajaan ya. Kadang-kadang juga nggak terbatas juga saya lihat, kita nggak bisa masuk dengan seenaknya, umpamanya harus ada mungkin keturunan apa, sehingga saya kira ini sebuah jalan yang terbaik kalau memang kita punya niat yang baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pakar-pakar, para dokter yang tentunya akan lebih bagus lagi ke depannya dengan ide-ide beliau. Hanya menambahkan sedikit dari ibu yang tadi, kurang lebih seperti itu yang saya alami. Kalau saya dibanding di provinsi ataupun mungkin di luar negeri, mereka itu ikonnya langsung itu yang dinampakkan, contohnya di Bali. Kita ke Borobudur itu tidak bisa masuk kalau kita tidak memakai sarung. Terus kalau yang satu lagi ada lagi tempat di di Madura, ada juga itu kita masuk di situ harus pakai ikat apa begitu. Terus di Prambanan juga seperti itu. Nah, mungkin tidak terlalu berlebihan mewakili teman-teman. Di Museum Balak Lompoa juga mungkin bisa diadakan seperti itu, baju bodoh dan perlengkapannya, karena mereka datang itu untuk berfoto, untuk bisa memperlihatkan sesampai ke daerah mereka, dan mereka pasti sangat bangga. Seperti itu saja yang pertama. Yang kedua, terkait juga tadi yang disampaikan bahwasanya setiap ada acara adat
Tuhan juga kadang itu sangat terbatas. Hanya dari golongan apa yang bisa naik. Sedikit izin, kalau sebelum dulu diadakan oleh Pemda Goa, saya kalau mau naik ke sana itu gampang. Setiap waktu pengantin baru kita ada kunci dari peta, masuk di kamarnya Sombaya. Ada anak lahir, saya naik lagi. Jadi mungkin itu yang tadi yang saya juga tertarik. Kalau bisa, Dinda juga kan kami kasihan. Yang notabene mungkin teman-teman yang tidak ada kaitannya dengan Balopua, kan mereka juga orang Goa, orang Makassar, kalau di sini seperti itu. Terkait dengan struktur untuk pembangunan itu mungkin bukan mungkin, itu sangat bagus, dan kita di sini saya lihat yang hadir orang-orang potensial, kompetensinya luar biasa, dengan disiplin ilmunya itu bisa dimanfaatkan. Saya kira seperti itu kurang lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga pendidikan kalau Bapak mau mendirikan sebuah museum, tentunya bisa bertanya, nah museum yang kita mau dirikan ini isinya apa? Misalnya apakah yang di Barang yang mau diperbaiki atau mau mendirikan sendiri? Isinya apa? Ada satu museum di Malaysia itu di Kedah, namanya Museum Padi. Museum Padi di situ daya tariknya adalah mereka menggunakan ruangan 3 dimensi. Jadi di dalamnya itu tidak terlalu banyak, cuma padi-padian, jenis padi-padian dengan kue-kue yang tradisional yang terbuat dari padi. Hanya itu saja isinya di dalam, termasuk ada di dalam saku-saku apa, untuk apa dan semua dalam situ. Jadi itu yang pertama mungkin kita menentukan ini museumnya apa di dalamnya. Seperti itu. Kalau misalnya balak lompok tidak perlu kita mencontoh itu karena sudah ada di dalamnya museum semua benda-benda yang ada sejak zaman dulu kayak benda-benda kerajaan. Bahkan itu mungkin diperkaya lagi dengan atau dimodifikasi menjadi sesuatu yang menarik. Seperti itu. Jadi kalau misalnya kita menentukan jenis museum apa di situ, itu dia harus memiliki daya tarik tersendiri. Jadi kalau kita ke museum padi, kita akan duduk di dalam, dia akan berputar. Jadi dia 3 dimensi berputar, dia berbentuk bola. Jadi kalau kita di dalam situ kita duduk seolah sawah hidup di sawah, kemudian langit hidup semuanya. Padahal itu hanya semacam ini gambar ya, seperti itu. Jadi dia spesifik pada padi-padian. Ada juga kalau kita ke Terengganu, mungkin kalau kita ke Terengganu kita melihat seperti di Baranglopo semua benda-benda berbekal kerajaan semuanya. Dan memang saya lihat di gua ini Baranglopo tidak terlalu begitu memiliki daya tarik Pak ya, tidak. Dia nampak maksudnya apa ya? Dia mau dimodifikasi supaya memiliki daya tarik tersendiri untuk itu ya, itu Pak, saya kira saran saya spesifiknya apa yang kita mau mendirikan museum jenis apa. Terima kasih. Bicara dong Ibu Rosa. Bicara. Gue yang berputar, banyak juga berputar. Oh ya. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang berkumpul dengan orang-orang hebatnya Sulawesi Selatan, ya, karena kita bukan hanya di Goa. Sedikit menambahkan saja terkait dengan masukan-masukan dari Bapak dan Ibu sebagai pelengkap nantinya ketika sudah tersusun apa yang mau kita hadirkan, adakan pada sebuah museum, yaitu terkait dengan permainan yang saya maksudkan di sini adalah
permainan-permainan tempo dulu, begitu Pak Haji. Saya melihat ada pernah ditampilkan di Amerika yang saat ini kita di Indonesia lebih cenderung pada hal-hal yang main game anak-anak kita. Pengalihannya itu mereka justru permainan-permainan kita yang ada di Indonesia itu justru diadopsi oleh orang Amerika. Ya, salah satu contoh misalnya kayak darah-darah. Ya, darah-darah itu justru dilakukan di luar negeri, Pak. Karena itu bagaimana mereka mendidik terkait dengan kejujurannya. Nah, justru ini dengan hadirnya game-game online itu justru mendidik mereka untuk bersifat individualis. Ya, tetapi justru permainan-permainan inilah yang seharusnya bisa membentuk karakter anak. Jadi mulai lompat tali, Pak, ini memang kami rasakan terkait dengan bagaimana girah semangatnya anak-anak kita dengan kita di masa yang lalu, Pak. Kita sampai sekarang ini kan semangatnya kita sangat kuat. Kenapa? Karena terbentuk dengan budaya-budaya yang di masa lampau itu mendidik kita untuk bisa lebih kuat. Nah, sementara anak-anak kita karena dididik dengan hal-hal yang sifatnya lewat HP itu justru mereka cepat capek apa dan lain sebagainya. Jadi ada permainan-permainan yang dulu itu kita kembali garap dan itu nanti menjadi pelengkap dari pelaksanaan museum itu. Jadi paling tidak anak-anak kita, oh nenek saya dulu mainnya seperti ini, pantas dia kuat, misalnya seperti itu. Kira seperti itu. Ya, lebih mending alat-alat dibandingkan dengan game. Saya kira seperti itu, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu terakhir baru saya kembali lagi. Kita masuk ke ini. Oh iya, tadi saya boleh. Saya tertarik tadi dengan dari awal saya sudah tertarik. Ini nanti gimana? Karena saya pernah ke museum yang ada di Surabaya itu pahlawan itu tahun 9 memang cukup menarik lingkungan yang ada di dalam tubuh pahlawan itu. Jadi semua orang kalau kayaknya dia ke Surabaya dia merasa rugi kalau dia tidak sampai ke sana. Gitu. Jadi harus memang di luar itu lokasinya ya cukup luas memang dan di dalamnya memang cukup menarik, baik dari tubuh pahlawan itu digambarkan mulai dari sepeda yang ada sudah ada semua di dalam, gambarnya Soekarno, Soeharto sudah ada semua di dalam. Dan memang itu orang senang pada dasarnya kalau dia ke daerah tersebut dapat untuk berkunjung. Makanya itu perlu dulu dipikirkan, saya perlu dulu dipikirkan di mana sih tempat untuk dibuka museum itu dan dari mana anggaran yang akan kita pergunakan dalam pembentukan museum. Mudah-mudahan tadi ada bantuan yang dari Bapak ada 200 juta, mudah-mudahan bantuan bisa diberikan ke museum swasta. Nah, itu memang Ibu tadi mengatakan bahwa kita sangat bisa mendukung karena semua potensial, tetapi kan bukan dana sedikit itu untuk merancang museum sendiri dan isinya apa. Nah, tadi kalau mulai dari bahasa ada tadi apa namanya longkara. Longkara kan sudah ada, tetapi itu tadi sampai Ibu Hasbirawati mengatakan dibuat saja kan sekarang sulit. Malah ada teman saya dari Surabaya itu dia mengatakan lebih baik saya ke Tanjung, ya ke Tanjung. Artinya dia lebih tertarik dan dia lebih termotivasi untuk mengamati apa yang terjadi di Tanjung dibanding dengan masuk ke museum. Sama kan ada museum juga di apa namanya itu yang di dekat Tanjung. Betendang. Saya dulu SD selalu dibawa ke situ. Dengan ketertarikan museum itu akhirnya orang semua
kira sekian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suhaila Hamid. Ya, terkait apa yang disampaikan oleh dua bukan narasumber ya, tapi penguat enforcement dari kita ini. Yang pertama, kalau yang saya Ustadz, yang pertama adalah ciri khas Sulawesi Selatan, terutama Goa itu yang perlu dibumingkan dulu. Jadi tidak perlu kita berkecil hati bahwa ini nanti museumnya kita yang sekarang itu malah orang lebih tertarik ke sana, ke selatan sana. Kalau saya bagaimana insya Allah para pemerhati dan yang ditunjuk sebagai penggagas itu betul-betul menampilkan atau mencirikan kekhasan Goa, kekhasan Sulawesi Selatan khusus umumnya dan kekhasan Goa khususnya. Kemudian kalau saya lebih kepada Ustadz, bagaimana museum itu tidak hanya berupa pajangan, tidak hanya berupa pajangan, akan tetapi ada gen di situ. Kalau saya lebih setuju kepada apa yang disampaikan oleh Ibu Nurbaiti tadi, bagaimana kita menggali kearifan lokalnya kita, khususnya Goa, kemudian kita masukkan di dalam museum itu sehingga orang tertarik. Nah, kemudian yang pertama sekali sebenarnya adalah bagaimana penggagas ini itu betul-betul bekerja dulu, karena ini kan baru awal Ustaz. Jadi bagaimana penggagas ini betul-betul bekerja. Kalau saya terkait dengan dana diabaikan saja, tapi yang harus dilakukan pertama adalah bagaimana kita bekerja. Gitu. Bagaimana kita bekerja ini awal. Gitu. Konstruksi bangunan. Ya. Kemudian, nah itu semua masuk sebenarnya, konstruksi bangunan itu masuk dalam bagaimana penggagas ini bekerja sebenarnya. Jadi saya mengabaikan soal dana. Dari mana dana? Insya Allah kalau hati ikhlas pasti ada saja donatur yang memasukkan dananya. Hanya saja betul-betul harus kita brilliant di dalam istilahnya itu untuk keluar itu mengekspos bagaimana museum ini kita dirikan dan apa sih sebenarnya ciri khasnya, itu saja saya kira. Terima kasih Pak Haji, saya percayakan kepada para penggagas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memperkenalkan diri, nama saya Rahim Didia. Saya kebetulan orang Batak posisinya Pak. Setelah menyimak beberapa pendapat dari bapak-bapak dan ibu-ibu, sebenarnya ide museum ini sudah pernah juga kita garap. Saya kebetulan bagian dari salah satu organisasi budaya itu, yaitu P3. Di situ bercimpung teman-teman dari pemerhati budaya. Dari sekian yang berbicara kita ini, intinya dari kembali ke beberapa pembicaraan sebelumnya bahwa kita akan mendirikan museum, yaitu kita akan mencoba mendirikan luas, artinya kerajaan Islam. Kenapa? Kita harus berpikir Goa jangan hanya berpikir Goa kabupaten, tapi Goa adalah kerajaannya dulu. Nah, kalau berbicara Goa kerajaan dulu berarti hampir separuh Indonesia Bu. Ingat itu, hampir separuh Indonesia. Itu hingga sampai vers, Tinting itu masuk.
Kabupaten Goa. Nah, karena kita ingin berbicara Goa, musim kerajaan Goa dalam musik dan kerajaan dulu, berarti kita harus rencana insya melibatkan yang berkesinambungan dengan kerajaan Goa masa lalu. Contoh seperti yang disampaikan Kresiki, bagaimana di Buton, Madura itu mertua dari Raja Lesok adalah Raja Madura, Bu. Istrinya itu Putri Koleng. Putri Koleng. Jadi Madura dengan Makassar itu, makanya orang Madura itu menganggap dia orang Makassar. Saya kebetulan juga saya tinggal di Jawa Timur, Bu. Saya tinggal di Jawa Timur. Saya setelah beberapa tahun ini saya kembali di sini berkecimpung dengan Pak Kresiki dengan teman-teman yang lain untuk mendirikan organisasi budaya. Nah itu jadi mungkin dari situ nanti kita berbicara konsepnya, bagaimana kita berbicara konsep. Ya kita syukur di sini sudah ada juga orang dari pariwisata, ya beberapa ilmuwan, mudah-mudahan. Saya juga sudah lihat juga, saya sudah pernah berbicara dengan Raja atau dari Sumbawa Pak, Raja Taliwang. Kebetulan dia anggota PBIDA juga, sudah pernah berbicara bahwa kita akan mendirikan museum kerajaan Islam Nusantara, yang mana sebenarnya intinya Goa di sini. Hanya kita tidak sebutkan Goa, karena kalau berbicara Goa nanti orang menganggap Goa kecil. Nah jadi kita intinya kerajaan Islam. Karena kerajaan Islam pasti tersangkut dengan Goa. Mau Aceh, mau Banten, mau Ternate, Buton, Solo, Malang. Bukannya serius Raja Lesok kan di Malang. Enggak ada Raja Gantang, di Gantang, Kecamatan Gantang, di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Nah itu tadi. Jadi kalau kita berbicara Goa, museum kerajaan Goa, otomatis berbicara separuh Indonesia dengan beberapa kerajaan di Jawa. Mungkin juga kerajaan Demak, Pak, kalau salah. Kerajaan Demak itu saya sempat bicara ngomong dengan Pak Kumalat, Andi Kumalat, dan Persebaya. Saat itu beliau masih putra mahkota. Nah, dia ngomong bahwa kita itu ada hubungan dengan Demak. Entah keturunan yang berapa itu ke sana. Jadi itu saja yang sudah saya sampaikan. Mudah-mudahan ide-ide kita sepakat bagaimana membuat konsepnya, bagaimana untuk kedepannya. Baik, kita hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Bapak, alhamdulillah pada siang hari ini Allah memberi kesehatan dan kebaikan bertemu bertemu dalam rangka persiapan menentukan penelitian museum Islam Center Nusantara. Alhamdulillah dengan adanya rencana ini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Bagaimana itu tadi menyangkut lokasinya di mana, perencanaan di mana, sumber pembangunannya bagaimana, dan ada pun nanti setelah rangkap semua itu barulah kita berbicara struktur dan hal-hal apa yang disampaikan tadi. Jadi pada prinsipnya adalah lokasinya di mana, bagaimana sumber anggarannya, dan kita membuat suatu master plan untuk pembangunan museum itu sendiri. Kalau kita bicara ini, yang penting itu dulu pada prinsipnya. Ada menyangkut masalah yang dikatakan wadi ini di belakang nanti terbentuk museum ini, baru kita lakukan
persiapan sebagaimana yang diharapkan oleh apalagi berbau Islam. Kita sembaran loh kalau berbau Islam. Sembaran. Apalagi Islam yang kita Nusantara. Jadi saya juga tidak terlalu banyak lewat saya hanya menanyakan lokasinya di mana, sumber dananya bagaimana, baru kita hal-hal yang prinsip lainnya baru kita bicarakan. Saya kira demikianlah, tidak terlalu panjang lebar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf yang terlambat pada soalnya jalan yang lewat di rumah ini terendam banjir. Ya, nama Anggreni Arif, panggil saja Ibu Anggi. Baik, ini tadi sudah saya ada beberapa saya dengar dari Bapak Ibu bahwa memang penentuan lokasi itu yang utama Pak Haji. Jadi kita cari dulu lokasinya di mana untuk pembangunan museum. Kalau masalah dana saya kira itu nanti kita pikirkan, karena kalau sudah ada lokasi yang strategis untuk kesananya, sudah ada struktur, sudah ada proposal yang diajukan, insya Allah mungkin untuk pendanaannya bisa kita cari bekerja sama dengan yang baik, bekerja sama yang baik dengan beberapa instansi mungkin, atau mungkin juga kita masuk ke kampus-kampus khusus yang ada di Goa khususnya. Kalau kami dari kami insya Allah siap membantu apapun itu untuk tercapainya pembangunan museum. Dan satu lagi yang saya tekankan, kalau misalnya ingin membangun museum di Goa, jangan lupa karakteristik Goa yang kita angkat. Misalnya ada di beberapa jalan ada nama-nama yang memakai bahasa Lontara, kayak di Jogja, Malioboro itu dia bahasa Sanskerta. Jadi kita juga harus ada ciri khas. Nah, disitulah mungkin menjadi tolak ukur bahwa untuk kedepannya, misalnya museum ini diperuntukkan untuk apa? Untuk contoh tadi Ibu Syarifah, Ibu Rosmina, maaf, katanya harus ada ciri khas. Misalnya di Jawa tadi Surabaya, saya juga singgah di sana. Kalau kita masuk ke Surabaya harus ke sana dulu ke Museum Tugu Pahlawan. Di sana itu saya lihat memang operasional ke sana memang dilancarkan, dan memang guide-guide-nya kalau kita tiba di sana, ke sana dulu Bu, yang utama. Kalau malam ada alun-alun semacam pasar-pasar murah. Kalau paginya buka jam 10 pagi sampai sore. Nah, di sana kita bisa melihat bagaimana terbentuknya kota pahlawan dari awal sampai akhir. Jadi saya rasa nanti pada saat ingin pendirian museum Goa punya karakteristik tersendiri, kemudian punya juga sedikit sejarah yang diangkat, histori ke belakang bahwa ini kerajaan Goa lahir pada saat ini, dan mungkin ada silsilahnya. Dan kata-katanya tadi yang saya katakan Lontara, mungkin alangkah baiknya kita juga bekerja sama dengan ada itu kayak tulisan-tulisan yang translate ya. Kita bisa di sudut-sudut bahwa inilah pada saat Goa merdeka pada zaman dahulu di latar belakangi dengan Sultan Hasanuddin, beginilah bentuknya. Dan itu memang kita punya ciri khas. Ada satu mungkin ada beberapa yang tahu Profesor Dr. mantan Kortis Yasrudin, bukan yang sebelumnya Abdul Saleh. Beliau juga di Takalar membangun namanya rumah Baraka. Dia mempunyai ciri khas tersendiri juga di sana. Dia mengangkat ciri khas desa Takalar, pada saat di sana Takalar dan sebagainya, rumah adatnya juga. Kemudian di Galesong, kemudian semua ciri-ciri khasnya, misalnya tempat makannya, apanya, dan juga dia masuk ke Tosa Lontaranya. Saya belum pernah berkunjung, tapi saya aktif mengikuti beliau ya. Jadi saya lihat semua bagus. Kemudian di sepanjang dia punya rumah Baraka itu semua dihiasi dengan tulisan Lontara. Jadi itu mungkin salah satu ciri khas. Kalau kita berkunjung ke Galesong, Takalar, itulah rumah Baraka, dan dia juga namakan rumah Baraka. Kalau ada pengunjung, saya lihat ada beberapa yang datang
menteri juga sudah ada yang datang. Nah itu ciri khas mereka untuk memanggil. Dan setelah mereka pulang, mereka diberikan souvenir. Nah itu souvenirnya bisa kata-kata tapi dalam bahasa Lontara. Kemudian dipernis di apa? Nah itulah salah satu ciri khas Rumah Baraka. Nah mungkin melihat dari sana mungkin kita bisa jadikan contoh. Misalnya kalau sudah ada juga museumnya, kita harus bernuansa Lontara juga, karena kita menghormati kerajaan Goa yang memang sudah terkenal di kawasan Nusantara. Dan disitulah kita bisa memberikan apresiasi bahwa kerajaan Goa beginilah bentuknya. Jadi kita bikin museum juga harus nuansanya yaitu tidak jauh-jauh. Ya, saya mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya pengalaman terakhir terhadap ini dia di Salbatai di Ramoto. Baik, saya perkenalkan dulu diri. Ya mungkin dari yang belum kenal saya harus kupas dengan Daro. Jadi musim ini saya sedang berjalan mencari sumber dana, kemudian mencari input saran bersama ya Tuhan Berita Karisiki, dan insya Allah Allah akan meridai kita punya tujuan dan niat kita yang baik ini. Kita kembali bicara masalah musim. Jadi dia bisa bertanta Tiro. Jadi begini, kalau musim gitu, ya itu banyak manfaat karena kita akan menampilkan display untuk peradaban. Apabila ingin melihat satu daerah atau negara, maka kita lihat peradaban. Kalau bicara masalah peradaban, ya ini luar biasa. Jadi boleh katakan gua itu satu negara dulu ya sebelum terbentuk republik. Museum kita lihat manfaat dan tujuannya. Museum itu bukan sekedar untuk melihat, ya, tetapi museum itu ada fungsi lain, ingin dijadikan sebagai pusat studi, penelitian, khususnya anak-anak. Kalau di Bali, kalau saya pengalaman di Bali karena saya orang pariwisata 30 tahun, setiap objek di Bali travel agent itu dan bekerja sama dengan dinas pariwisata memberikan satu paket. Kenapa museum itu? Karena kita masuk ke dalam paket itu. Jadi semua agent itu memproduk atau membuat satu paket itu, dan di dalamnya itu ada paketnya. Oh, masuk museum seperti di pasar itu. Museum di pasar itu saya bisa waktu study itu kondisi negara, situasi negara itu dalam satu hari bisa 5.000 sampai 6.000 orang. Kalau tamu-tamu saya dari Surabaya itu biasa sampai dengan 500 orang, saya masuk dari sana kali 10.000 orang. Itu bicara masalah income. Tapi manajemen. Makanya museum itu harus dimanage yang bagus, bukan setelah bikin konstruksi yang bagus, pilih yang bagus, yang modern style. Kalau kita di sebelah ada harus ada yang keren. Kemudian kalau bicara masalah sumber koleksi, Goa ini khususnya dan Sulawesi Selatan luar biasa. Kalau kita bicara tentang peradaban, ya itu luar biasa. Peradaban Goa itu, kerajaan Goa itu termasuk dengan pakaian yang dibuat termasuk pakaian tertua di dunia. Ini kalau kita musuhkan, orang akan masuk ke sini dan kemudian dari itu seperti ada harus melengkapi dengan narasi-narasinya. Kalau orang menonton begini, apa kalau tidak ada itu isu kan? Makanya harus ada penjelasan-penjelasan. Mulai dari materialnya, mulai dari tahunnya, dan harus ada bukti alamnya, penelitian ilmiahnya. Oh ini bukti, bukan sekedar dibaca tahun sekian. Jadi itu harus diakibatkan dari akademik. Kemudian kalau museum ini seperti tadi Pak Dekiro harus ada dua pihak, apa khusus atau umum. Kalau khusus itu ya betul ada ciri khas khusus. Tetapi kalau Goa itu bicara mengenai Goa museum, semua harus bersifat umum. Karena kenapa? Sebenarnya banyak. Modelnya ada, contohnya umba-umbanya, dan gelang putih itu harus museum semua itu. Kemudian bicara masalah fashionnya, coba lihat baju bodohnya, semua. Bicara masalah seni budayanya, raganya, ya kan, patung, kalau bicara masalah sumber kita yang paling banyak. Jadi kalau saya pemikiran saya sendiri lebih baik itu bersifat umum. Kalau khusus itu kecil kan, dan itu banyak orang yang tidak tahu. Kalau bicara dengan muslim, non-muslim belum tentu tertarik. Tapi kalau bicara umum tentang peradaban, khusus pada tergantung muslim. Itu kan
yang ketiga, memang segala sesuatunya harus dimulai dengan ya niat yang baik, ya communication, ya coordination, collaboration, ya dari satu pihak ke pihak lain. Walaupun kita swasta tidak bisa kita berdisiplin tanpa melibatkan unsur terkait termasuk di dalam pemerintah daerah. Kita ada keterbatasan skop, ya kan? Ya, kemudian lokasi itu menentukan. Jadi kalau kita bicara masalah bisnis, harus ada produknya, place-nya, price-nya, ya, people-nya. Ini people yang menentukan faktor pendukung. Walaupun kau punya price harga yang bagus, tiket yang bagus, kau punya tempat yang bagus, security yang bagus, kau punya promosi yang bagus, tapi orangnya, manajemennya yang tidak bagus, cuma lagi. Itu. Oleh karena itu kita cari tempat yang bagus, tempat di mana mudah dikunjungi. Kalau ditanya mana museumnya itu, museum katakanlah museum Islamic Center atau museum Sulawesi, di mana tempatnya? Kalau berikan tempat yang tidak terkenal, yang tidak dikenal umum pasti. Tetapi kalau disuguhkan tempat yang bapak, sebuah kita semua orang semua tahu, saya tahu, ada model kan begitu. Dan dari itu kita harus tetapkan satu adalah tempat, yang kedua itu yang paling penting manajemennya orang. Ambil orang-orang yang punya experience, well experience. Jangan mengambil orang-orang karena dia orang yang pengelola yang tidak paham. Orang cari pengalaman, cari orang berpengalaman, dan paling tidak harus ada orang-orang yang memimpin seperti beliau kan. Karena ini tidak terlepas antara satu dan pihak lain. Dan saya pada hari ini saya katakan bahwa musim itu sangat prospektif. Kenapa? Bisa mendidik generasi muda kita, anak-anak kita, bahwa apa yang dilakukan, atau apa yang pernah terjadi oleh orang tua apa yang dilakukan secara positif, ini kita buktikan. Ini loh bajunya, ini loh pakaiannya, ini loh sumber budayanya, ya termasuk yang pakaian perangnya, baju-bajunya itu siapa semua kan? Istilah masihnya, selebes, itu kita tampilkan. Ratusan tahun bahkan selama hidup dunia ini ada, anak-anak kita semuanya generasi kita. Jadi ini harus kita jadikan satu budak, ya, ini dan kita harus memulai. Kemudian saya yakin bahwa sumber dana itu, ya maaf saya terbuka sama bapak-bapak ibu saudara sekalian bahwa saya sudah berjalan dengan ya beliau Karsiki ini dan alhamdulillah tinggal menunggu ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya kan ya, karena beliau juga yang menjanjikan bahwa jalan dengan niatmu yang tulus ikhlas, insya Allah berada dan saya akan bantu melalui jalanmu itu, jalan apa rezeki Allah itu, ya itu lewat saya dan insya Allah jadikanlah ya musimmu itu. Oleh karena itu, ya, mari saudara-saudara sekalian hari ini kita matangkan pikiran, ya sucikan hati agar apa yang kita rencanakan, apa yang kita cita-citakan menuju musim ini bisa terwujud demi untuk melestarikan adat budaya dan peradaban kita masa lampau akan kita buktikan, kita perlihatkan kepada anak-anak ya generasi kita selanjutnya. Dan kepada Pak Kadis ini di Tilok, saya mau bahwa selanjutnya pertemuan bisa kita atur dan kita lebih paripurna, lebih sempurna lagi, lebih terinci. Karena hari ini mungkin boleh katakan masih ya bayangan-bayangan, tapi nanti dipaparkan secara seminar dan kita undang semua elemen masyarakat termasuk praktisi-praktisi museum. Ya kalau bisa ya pembicaraan narasumbernya itu tingkat nasional supaya kita lebih paham dan kita juga lebih bersemangat kan gitu. Ya saya menghargai hari ini ya kedatangan Bapak di biro saudaraku, tapi ya tolong ya kita koordinasi terus dan nanti kalau kita nanti sebenarnya secara nasional maka kita akan mendapat support yang lebih dahsyat dari masyarakat dan semua praktisi-praktisi lembaga adat. Karena saya kebetulan juga ya mendirikan beberapa lembaga adat ya saudara saya dikira dari sini, jadi mereka itu hampir 63 lembaga adat, praktisi dan komunitas adat yang akan bergabung. Dan mereka itu punya ciri khas seperti Muntabasi. Coba Muntabasi itu hampir ribuan Muntabasinya itu. Kalau kita bisa musim itu pun
tugas edukasi itu sampai dia 10.000. Dan ada sampai keluarga saya di Maros itu dia siapkan, ya dia siapkan koleksinya itu ada kurang lebih 3.000. Coba bayangkan itu. Jadi kalau bicara masalah sumber koleksi itu sangat banyak. Tinggal bagaimana satu planning yang bagus, ya manajemen yang bagus, ya koordinasi yang bagus di antara kita semua, dan pelayanan yang bagus. Walaupun punya produk yang bagus, punya tempat yang bagus, tapi pelayanan yang tidak bagus itu. Dan insya Allah ini menghasilkan, Pak. Kalau bicara masalah bisnis, kalau musim dikelola dengan baik maka akan menghasilkan. Bali, coba Bali itu Kabupaten Gianyar itu ya namanya musim khusus karena itu adalah lapisan seperti musim Gunaksa, musim Deka itu khusus sekali. Oleh karena itu hari ini kita berkumpul semua menyatukan pendapat, visi dan misi untuk membangun. Nah, kita harus tentukan yang sifatnya khusus atau umum. Tapi kalau saya pribadi lebih umum karena kalau umum itu global. Ini bisa. Kalau khusus tersendiri, seperti yang Islam itu harus diubah justru Islam apa semua seperti yang serius. Tetapi kalau umum itu nanti kita bikin bagian-bagian ini loh, koleksinya serius, ini koleksinya Sultan Hasanuddin, ini alumni Al-Balagh dan sehingga kalau bicara masalah pengunjung, visitornya itu semua bisa kan itu. Jadi untuk sementara sebagai pengantar, sebagai perkenalan, itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya, insya Allah ini saya berikan tugas ini, ya memberikan untuk seminar dan jangan seminar lokal, seminar nasional. Kita undang semua, ya kita undang semua para pakar kan. Kemarin tadi malam saya ikut dialognya gua kan sama IKG, ya Pak Anda bicarakan itu. Kemarin kan saya ikut itu. Ya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya bersama hanya acara keluarga ya. Dari saya di sini supaya usulan setiap kita lestarikan itu bahasa Makassar. Jadi punah pidato kita mungkin 50% bahasa Indonesia, 50% bahasa Makassar. Supaya bayangkan penelitian anak-anak kita sekarang itu namanya yang bicara Makassar. Iya. Penelitian. Iya. Bahasa anak boy, utara boy. Iya. Ya karena maafkan di sini kita ke negara mai berpindah ke luar negeri pun dari Brunei Darussalam jadi bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa Inggris, ya tahu. Jadi kita lestarikan itu juga bahasa Makassar. Kalau perlu, tidak apa-apa nanti kalau umpama jalan ini atau kesyukurannya museum ini yang dibentuk ada bahasa Arabnya karena kita ini dari DMI. Jadi usulan saya setiap anda bicara tawa ya 50% bahasa Indonesia, 50% bahasa Makassar. Kami sengaja itu anak-anak kita orang Islam berobat bagaimana 10 tahun ke depan bahasa kita ya. Ya mungkin itu yang saya usulkan dan saya mudah-mudahan bisa diwujudkan untuk ke depan. Yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi kita tidak menyimpulkan karena ada perumus yang diketuai oleh Dr. Yusri LC dan terusnya dilihat di grup. Tapi yang jelas dari beberapa hal saya kira perlu jawaban. Yang pertama itu tempatnya nanti di Botomarando. Di Botomarando dekatnya Fakultas Teknik UNAS. Insya Allah strategis sudah di aspal keliling. Dan ini ada pulaunya. Kita siapkan sekitar 10 hektar untuk kawasan museum. Sini Pak. Jadi mohon maaf, setelah kita pertemuan ini ada rapat koperasi Dewan Masjid Indonesia. Jadi padat sekali acara. Kedua, setelah ini kita santap siang bersama dan selesailah kita punya pertemuan untuk museum ini, museum. Nanti ditindaklanjuti. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan jadi tadi lokasi sudah. Yang kedua mengenai
Tanah sudah dana begini Bu. Dana ini kami optimis kenapa? Karena ini lahir dari ide dan perintah dari Kerukunan Keluarga Indonesia Sulawesi Selatan di Jakarta bersama dengan Badan Pengurus Pusat Kerukunan Keluarga Goa Indonesia dalam rangka haul Seyusuf ke-332. Saya diamanahi sebagai pemantik diskusi dan waktu itu saya ceramah di hadapan 7 negara ya, termasuk Moskow ikut di dalam Zoom meeting yang diadakan dalam rangka haul Seyusuf ke-332. Dan ada 3 kesimpulan yang saya ditugasi. Yang pertama itu museum. Yang kedua kita akan bikin namanya Balas Saliwangan. Tadi maksudnya di drama ya, itu Balas Saliwangan. Artinya rumah sehat. Rumah sehat ini orang sakit masuk keluar sehat. Itu harapannya Balas Saliwangan. Yang ketiga, saya ini sudah diangkat menjadi perintis hadirnya Politeknik Seyusuf. Jadi saya ke Malaysia, Thailand itu sudah menggunakan lembaga politeknik saya itu. Inilah 3 tugas saya dari itu. Dan terkait dengan dana, begini Bu, dana ini karena ini kan ibadah. Dan ibadah yang paling afdal itu yang kita harapkan terus menerus berjalan. Jadi kita bikin museum ini ya jangan satu kali kita panen ibadahnya. Setiap orang yang datang mendapatkan edukasi pasti menyumbang itu dapat bagian. Dan kita mau buka untuk umum karena ini di bawah Yayasan Pengembangan Pemuda Muslim Indonesia. Siapapun juga termasuk kita punya mahasiswa mau 1.000, 2.000, 10.000 terserah. Yang penting ada di situ terdaftar sebagai penyumbang hadirnya satu museum untuk kepentingan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa. Dan kenapa kami optimis? Karena insya Allah kami prediksi museum ini akan kami biayai dengan 100 miliar. Insya Allah. Tapi kita buka peluang kepada siapa saja di seluruh Indonesia karena masyarakat Sulawesi Selatan yang ada tersebar di seluruh Indonesia itu kurang lebih 16 juta orang. Kalau 16 juta kali 10.000 kan sudah modal besar. Dan karena ini perintah dari organisasi Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan di Indonesia dan Kerukunan Keluarga Masyarakat Goa Indonesia juga, insya Allah akan mendapat support yang sangat luar biasa. Yang ketiga, saya dibisiki oleh Ketua Perumus bahwa panitia ini supaya lebih mantap perencanaannya sekaligus mendapatkan dokumen yang lengkap di seluruh dunia ini, kita merencanakan panitia yang ada itu akan jalan ke Maroko, ke Tunisia, ke mana lagi Pak? Spanyol, Belanda, dan terakhir umrah. Ya. Dan itu kita jalan atas nama panitia pembentukan museum. Ya. Jadi bisa saja nanti disubsidi. Ya, insya-Allah. Jadi kenapa penting? Karena ini yang namanya museum harus banyak koleksi. Kemarin saya di Paitan kita sudah dapat informasi. Dan yang paling terakhir, insya Allah kita dalam memberikan masukan yang sangat diharapkan, apalagi ada pemimpin pemerintah dan tidak bangsa. Sekaligus sebenarnya kita mendukung agenda ini. Mudah-mudahan dengan kerja-kerja ini ada tanda mata setelah kita sudah tua bersama bahwa ini biar dari saya dulu ini ada ini museum. Dan saya optimis museum ini terjadi. Kenapa? Banyak sekali yang menjanjikan Pak. Tadi sudah ada janji kita 3.000 batu dan keris serta tombak yang dipakai oleh pejuang-pejuang di leluhur kita. Sudah ada yang janjikan, beliau sudah janjikan kita Al-Quran yang 300 tahun yang lalu ditulis oleh leluhurnya beliau. Itu akan berjalan. Saya punya sendiri koleksi di rumah itu
saya kira mohon maaf di Badan Lumpua kalau itu dipajang langsung bersinar ini. Ya, insyaAllah. Jadi kita mau pasang di museum yang kita buat. Kenapa Pak saya ceritakan begitu Pak? Jadi ada bukti nyata. Saya punya badi itu dikasih sama macamnya Bapak. Tanpa sengaja saya bawa ke Jakarta Pak. Dan itu rumahnya tidak terdeteksi X-ray. Kalau ini dipublish kan pasti orang mau lihat seperti apa itu bentuknya itu badi. Saya juga kaget Pak, nanti di pesawat baru saya lihat ada keris itu saya bawa. Panjangnya tidak main-main, 1 cm. Kebetulan masuk di tas saya yang di itu, masuk di X-ray, tapi nanti di pesawat saya lihat ada itu barang. Nah, jadi booking itu saja yang bisa saya. Tadi Pak lokasinya di mana? Lokasinya nanti diundang pada aja lokasi. Ya kan? Nanti rapat kedua sampai saya lupa. Seminar itu akan diadakan bulan Maret. Sudah ada pembicara Profesor D. Samsudin, Ibu Khofifah Parawansa, Gubernur Jawa Timur. Kemudian nanti dari terus ya nanti bisa ditambahkan. Tapi pelaksanaannya itu salah pertengahan bulan Maret dan akan diikuti oleh alumni Ikonfis di sana. Nah, kita juga akan fasilitasi ya, mudah-mudahan dengan kerja-kerja kita ini membawa keberkahan. Tapi dengan ikutnya 23 perguruan tinggi Islam seluruh Indonesia, saya kira sudah representasi untuk kita sebut bahwa Museum Islam. Kenapa penting itu Museum Islam? Karena hubungannya dengan Museum Rasulullah SAW yang sudah jadi di Jakarta. Jadi ini satu planning yang perlu disupport. Dan yang terakhir saya lagi kita makan siang di lantai bawah. Setelah makan siang bisa di. Tapi menurut beliau Ustaz masih memungkinkan kita makan siang baru salat berjamaah. Ya, masjid ada dekat di sini. Saya di lantai 3 juga ada siang. Tapi setelah bubar ini saya udah ke lantai 1 menikmati masakannya Cafe Pausi. Jadi Cafe Pausi ini, Pausi itu PT Pelayanan Umum Indonesia. PT Pelayanan Umum Indonesia ini akan membawa kita tour keliling Eropa. Dan jangan lupa endingnya umrah bersama.